Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Rifai, saya dari kelas 07 TPLP 007. Dalam video ini saya akan melanjutkan project UAS, yang dimana project ini merupakan project lanjutan dari UTS kemarin. Nah, pada project UAS kali ini intinya saya akan melakukan mengamankan server Ubuntu dengan uncomplicated firewall atau disingkat UFW. Nah, di sini bisa dilihat kan ada 4 tahapan. Yang pertama tahapan activate firewall, yang kedua ada secure SSH login, yang ketiga ada secure PHP admin login, yang keempat ada secure webmin login. Di mana pada tahapan pertama ini kita harus membuka firewall. Artinya firewall ini bisa dibilang sebagai keamanan dari sebuah komputer. Nah, yang kedua ini kita melakukan pengamanan pada SSH loginnya. Nah, yang ketiga melakukan keamanan pada PHP admin login. Dan yang keempat kita akan melakukan pengamanan pada webmin yang sudah kita buat. Oke, langsung saja. Nah, pada tahapan ini saya sudah melakukan beberapa perintah seperti UFW allow 22. Nah, untuk kalian yang masih bingung kenapa sih ini melakukan ini? Karena di dalam sini saya melakukan perintah untuk tahapan pertama, yaitu mengaktifkan firewall. Teman-teman boleh ikuti saja. UFW allow 10.000, UFW allow 22, artinya mengizinkan. UFW allow 80, UFW 80 TCP, UFW allow 443. Ini yang angka-angka ini merupakan port-portnya ya teman-teman. Artinya kita mengizinkan port-port ini untuk dibuka. Nah, kita melakukan UFW status untuk melihat statusnya. Statusnya masih inaktif. Artinya belum benar-benar aktif. Selanjutnya saya akan melakukan enable UFW. Yes. Lalu dilanjut UNF. Nah, di sini statusnya sudah aktif ya teman-teman. Dan tadi yang sudah saya izinkan, di sini ada port 22, 80, 83, 10.000, 22 dan seterusnya. Selanjutnya kita ketik UFW allow 10.000 /tcp. Oke, sudah kita tambahkan. UFW statusnya kita lihat. Oke, berhasil ditambahkan. UFW allow sebentar. UFW allow 22 /tcp. Nah, maaf teman-teman, untuk projectnya bisa kita lihat ini rinciannya. Yang port yang dibuka hanya 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS, dan untuk 233 untuk SSH atau yang di putihnya ya teman-teman. Dan 12345 portnya untuk port webmin. Oke, sudah kita tambahkan FWL 233 untuk SSH, FWL 1345 untuk webminnya, UFW allow 223 /tcp. TCP ini Transmission Control Protocol untuk yang belum tahu ya. Selanjutnya kita mengizinkan 12345 TCP webmin, dan statusnya kita izinkan semua. UFW. Nah, untuk DNI ini kita akan melakukan kebalikan dari mengizinkan atau penolakan atau ditutup. Kita akan menutup port 22 karena menutup port 10.000. Port 22-nya kita tutup lagi. Kenapa kita tutup? Karena nanti port-port ini akan digunakan. Jadi yang bisa diizinkan hanya port 80, 43, 233, 123, 45 yang kita izinkan. Nah, di sini udah ada keterangannya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan project kedua, yaitu mengamankan SSH login.
Lalu kita masukkan perintah nano slash etc sshd underscore config. Oke. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan konfigurasi sebagai berikut. Ini port 22 tadi port SSH dari putih ya. Lalu kita ubah jadi port 2333. Kita ganti. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Kalau sudah Ctrl X lalu Y kita save. Selanjutnya kita akan mengecek sistemnya terlebih dahulu. Maksudnya saya akan melakukan restart, sistem restart SSHD. Oke. Sistem CTL. Oh, salah pengetikan. Sistem CTL. Restart SSHD. Oke. Teman-teman bisa ikuti saja ya perintah-perintah yang sudah saya ketikkan. Lalu kita tambahkan add user di sini create new username. Saya akan buat karena UAS, jadi saya membuatnya UAS. Oke, create user sudah berhasil. Lalu kita masukkan passwordnya bebas, terserah yang kalian gampang ingat saja. Saya akan membuat password saya sendiri. Sudah saya buat. Lalu saya masukkan kembali passwordnya. Nah, kalau sudah kita pilih Y, enter. Oh, salah tadi. Kita masukkan passwordnya lagi tadi. Ketikkan. Oke, sudah berhasil. Enter. Lalu kita ketik Y. Enter. Selanjutnya kita apa ini user mode? Saya lupa ini user mode. Oh, ini untuk mengizinkan user yang sudah tadi kita buat. Artinya sudoku ini mengizinkan secara penuh ya. Untuk yang belum tahu, sudo uas. Oke. Kita akan melanjutkan konfigurasinya. Nano slash etc ssh slash sshd config, lalu enter. Kita masuk ke konfigurasinya, kita slash terus. Oke. Lalu kita ketikkan perintah berikut. Allow user UAS yang sudah tadi kita buat ya teman-teman, username-nya. Lalu kita melakukan Denny user atau user yang tidak diizinkan. Sebentar. User yang diizinkan UAS. Oh, kurang S. User yang ditolak. Saya membuat apa ya kemarin? Oh, user root. Selanjutnya saya akan melakukan user. Karena di sini saya namanya user Andre, saya akan menolak user Andre. Sesuai yang ketentuan dari project yang pada template di samping yang itu ya, project 2. Block other username artinya blok user lain. Saya bentar. Salah. Bener. UAS. User Andre. Oke. Bener. Saya hanya memastikan kembali. Apakah sudah benar semua? Lalu kita Ctrl X dan Y. Sudah. Selanjutnya, sebentar saya buka perintahnya dulu. Apanya?
kita ketikkan sistem CTL restart SSHD. Oke, sudah, enter. Lalu ini masih pada project kedua ya teman-teman. Kita exit jika sudah yakin menyelesaikan semua tahapannya. Nah, bisa di close langsung aja. Nah, selanjutnya kita buka putihnya lagi. Nah, putihnya di sini IP saya 192.168.56.111 ya. Nah, ported yang tadi sudah kita ganti kan 22 diganti ke 22333. Nah, lalu dibuat login UAS dan passwordnya masuk. Lalu ini kita sudoku terlebih dahulu. Jangan lupa sudoku-nya. Nah, selanjutnya kita ke project ketiganya teman-teman, ke tahap ketiga untuk melakukan pengamanan PHP MyAdmin. Nah, sini kita ketikkan PHP MyAdmin karena kita ingin mengamankannya menggunakan secure. Lalu kita ketik aja PHP MyAdmin. Lalu kita pilih digitnya, kita pilih 200, kalau enggak 100 boleh. Di sini home ini hasilnya hanya 1 saja ya teman-teman. Nah, langsung ini generate. Itu untuk key-nya, keamanannya. Jadi hasilnya itu, lalu kita sudo terlebih dahulu, masukkan passwordnya, jangan lupa yang sudah kalian buat tadi. Lalu ketikkan nano/etc. Di sini kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu. etc php myadmin / apache conf. Lalu di enter. Nah, di sini udah kebuka tempat konfigurasinya. Nah, di depan user dihapus dulu PHP ini, maksudnya PHP myadmin-nya. Lalu kalian copy key generate yang tadi nih. Nah, kalian salin. Lalu kursornya diklik kanan. Nah, jangan sampai salah ya memasukkan key-nya. Lalu Ctrl X lalu di save. Oke. Sudah. Selanjutnya kita akan mengetik sistem CTL terlebih dahulu. CTL restart apache 2. Oke, udah. Nah, lalu kita tes dulu ya. Nah, di belakang IP-nya itu kan kita ketik /. Nah, itu kita masukkan generate yang tadi kita buat. Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkannya ya. Itu yang di samping tidak aman 192.168.56.111/7D bla bla bla. Itu diambil dari yang tadi ya, yang generate itu. Di copy. Pada tahap project 3 sudah berhasil, lalu kita lanjut ke project 4 yaitu mengamankan webmin login. Sini kita konfigurasi terlebih dahulu webmin mini server .conf. Kalian enter. Di sini isi dari mini server webminnya ya. Portnya kalian rubah jadi 12345 yang tadinya 10.000. Oke, Ctrl X dan Y. Oke, sudah dirubah. Lalu kita restart terlebih dahulu.
Mana sini? Web min, oke, enter. Nah, langsung kita coba cek aja ya. Oke, kita coba portnya .2 10.000. Kok tidak mau ya? Lupa, saya salah. 192.168. Tadi portnya sudah dirubah jadi 12345. 12345. Dan berhasil. Oke, berhasil berarti ya untuk membuka web pinnya. Lalu kita bisa lanjutkan. Nah, sini berhasil. Yeay. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk mengamankan server Ubuntu dengan uncomplicated firewall ya teman-teman. Dari tahapan yang pertama dari tahap active firewall, terus ada mengamankan SSH, PHP, lalu yang keempat webmin. Jadi kurang lebih untuk project UAS kali ini kurang lebih dari saya seperti itu. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau menjelaskan video, mohon dimaklumi. Oh iya, saya pakai kupluk ini, mohon maaf, saya sedang kurang sehat. Mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.